Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita ketemu kembali dengan Bapak dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Materi yang kita akan bahas hari ini adalah menerapkan nilai-nilai yatnya dalam kitab Ramayana. Sebelum Bapak lanjutkan, izinkan Bapak mengaturkan pangestungkara untuk panganjali umat. Om Swastiastu. Baik anak-anakku sekalian, dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sebelum Bapak lanjutkan, Bapak akan jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini, yaitu 1. Peserta didik memahami dan mampu menganalisis nilai-nilai Dewa Yatna. Yang kedua, peserta didik memahami dan mampu menganalisis nilai-nilai Resi Yatna. Yang ketiga, peserta didik memahami dan mampu menganalisis nilai-nilai Pitra Yatna. Yang keempat, peserta didik memahami dan mampu menganalisis nilai-nilai manusia Yatna. Dan yang kelima, peserta didik memahami dan mampu menganalisis nilai-nilai Buddha Yatna. Nah, itulah anak-anak tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Baik anak-anakku sekalian, dimanapun berada, pembelajaran kita akan mulai dengan nilai-nilai yatnya dalam kitab Ramayana yang dapat kita terapkan saat ini. Yang pertama, yaitu Dewa Yatna. Dewa Yatna adalah yatnya yang dipersembahkan ke hadapan Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa beserta seluruh manifestasinya. Di dalam cerita Ramayana banyak terurai hakikat Dewa Yatna, seperti pelaksanaan Homa Yatna yang dilaksanakan oleh Prabu Dasarata. Upacara ini dimaknai sebagai upaya penyucian melalui perantara Dewa Agni atau Dewa Api. Contoh-contoh penerapan nilai Dewa Yatna dalam kehidupan, yaitu yang pertama, Nitya Yatna, yaitu dengan melaksanakan puja Trisanya setiap hari, melaksanakan yatnya sesa atau mesaiban maupun mejot, dan juga melaksanakan jenana yatna, yaitu dengan mempersembahkan ilmu pengetahuan kepada orang lain maupun kepada masyarakat. Yang kedua, Naimitika Yatna, yaitu upacara atau yatnya yang dilaksanakan berdasarkan perhitungan wara, yaitu perpaduan antara Triwara dengan Pancawara, seperti Hari Kacang Kliwon. Kemudian perpaduan antara Saptawara dengan Pancawara, seperti Buddha Wage, Buddha Kliwon, dan Anggara Kasih, serta berbagai hari suci lainnya. Kemudian ada juga yang berdasarkan atas perhitungan wuku, seperti Hari Raya Galungan, Hari Raya Kuningan, Hari Raya Saraswati, dan Hari Raya Pagar Besi. Sementara ada juga yang berdasarkan atas perhitungan sasih, seperti Hari Raya Suci Siwaratri dan Hari Raya Nyepi. Yang ketiga, yaitu insidental. Insidental adalah yatnya yang dilaksanakan atas dasar adanya suatu peristiwa atau kejadian-kejadian tertentu yang tidak terjadwal dan dipandang perlu untuk dilaksanakannya suatu yatnya. Contohnya adalah upacara melaspas, upacara ngulapin orang jatuh, yatnya Resigana, dan juga Sudiwadani ataupun yang lainnya. Yang kedua, yaitu Pitra Yatna, adalah kurban suci berupa persembahan
dan bakti kepada leluhur maupun orang tua. Ajaran fitriyatnya yang dijelaskan di dalam epos Ramayana yaitu tentang bakti Sri Rama kepada kedua orang tuanya. Seperti pada saat Sang Prabu Darasarta memenuhi janjinya atau janji orang tuanya kepada istrinya, di mana Sang Prabu Darasarta berjanji kepada salah satu istrinya, apabila dia memiliki seorang putra laki-laki, maka dialah yang dinobatkan menjadi seorang raja. Sehingga Sang Rama berbakti kepada orang tuanya, rela dia dibuang ke tengah hutan selama 14 tahun. Itulah bakti kepada orang tuanya. Contoh-contoh penerapan nilai-nilai fitriyatnya dalam kehidupan antara lain: menjaga dan menghormati orang tua semasih hidup, menyayangi orang tua selama dia hidup, menuruti nasihat orang tua yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan kita, merawat orang tua ketika orang tua kita sedang sakit maupun tidak sakit, rajin membantu orang tua, melaksanakan upacara pengabenan bagi orang tua atau leluhur kita yang telah meninggal. Yang ketiga yaitu resi yadni. Semua bentuk persembahan yang tulus ditunjukkan kepada para maharsi, resi, orang suci, pinandita, pandita, guru, dan orang suci yang berhubungan dengan agama Hindu. Di mana pada cerita Ramayana nilai-nilai ajaran resi yadnya dijumpai pada beberapa bagian dalam susunan ceritanya. Sebab hampir di semua masyarakatnya sangat menghormati para maharsi sebagai seorang pemimpin keagamaan dalam kehidupannya. Di mana dalam ajaran resi yadnya yang ada di dalam Ramayana, semua warga mencintai para maharsi, semua warga menyayangi para maharsi, karena maharsi adalah orang yang sangat dihormati. Nah, nilai-nilai pelaksanaan resi yadnya yang sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita terapkan antara lain: mentaati nasihat yang diberikan oleh guru dan melaksanakan nasihat tersebut, memberikan punya kepada orang suci, berperilaku santun kepada orang suci dan guru, serta selalu menghormati orang suci maupun guru yang memberikan ilmu pengetahuan kepada kita. Yang keempat yaitu manusia yadnya. Semua bentuk persembahan dan pemberian dalam berbagai bentuk materi secara tulus kepada masyarakat, atau bisa dikatakan maweh apangan ring keraman dan atiti puja. Praktik dari manusia yadnya pada cerita Ramayana dimuat dengan jelas bahwa nilai manusia yadnya di setiap kisah cerita diceritakan tentang berbagai perilaku untuk saling menghargai, seperti bagaimana perilaku Laksamana menghargai kakaknya yaitu Sri Rama, demikian juga sebaliknya Sri Rama menghargai adiknya. Dan perilaku yang dilakukan oleh Sri Rama terhadap istrinya, terhadap rakyatnya, maupun terhadap orang tuanya. Nilai manusia yadnya yang tertuang dalam kitab Ramayana adalah adanya upacara pawiwahan, yaitu pernikahan Sri Rama dan Dewi Sita, di mana pelaksanaannya dilaksanakan dengan kesadaran penuh dan dengan berbagai ritual sesuai dengan tahapan-tahapan pelaksanaan upacara pawiwahan atau upacara perkawinan, di mana pawiwahan adalah merupakan suci yang wajib dilaksanakan sebagai iadnya, di mana pawiwahan suci tersebut dilaksanakan dengan iadnya yang lengkap dan dipimpin oleh seorang purohita raja dan disaksikan oleh para dewa, keluarga, sahabat, kerajaan lain, maharsi, maupun semua rakyat Ayodhya.
Contoh-contoh nilai pelaksanakan manusiaatnya yang dapat diterapkan saat ini adalah upacara manusiaatnya yang pelaksananya disesuaikan dengan budaya dan daerah setempat, seperti upacara bayi selama di dalam kandungan sampai dengan pelaksanaan pawiwahan. Berbudi pekerti dan menerapkannya terhadap diri pribadi dan orang lain. Ikut bertanggung jawab terhadap kebinekaan. Mampu berkolaborasi baik di sekolah, dalam keluarga, maupun di masyarakat. Peduli dengan orang lain, menghargai orang lain, berbagi untuk orang yang membutuhkan, dan merefleksikan pemikiran dan proses berpikir yang bermanfaat untuk orang lain juga. Selain itu, nilai manusiaatnya yang dapat diterapkan dalam kehidupan sosial saat ini adalah asih, yaitu saling mengasihi sesama, sehingga moderasi beragama dapat terwujud dengan baik melalui adanya toleransi, kesetaraan, keseimbangan atau harmoni, dan juga keadilan di antara semua umat beragama. Yang kelima, budayanya. Budayanya adalah bertujuan untuk mensucikan buta-kala dan atau berbagai kekuatan alam yang bersifat negatif yang dapat mengganggu kehidupan manusia. Dengan dilaksanakannya budayanya, maka bagaimana kita sebagai umat manusia mampu menyomnya bahwa buta-kala kita ubah menjadi dewa, sehingga kehidupan di alam semesta ini melahirkan sebuah vibrasi kekuatan-kekuatan positif, sehingga kita sebagai manusia selalu iling kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Contoh-contoh nilai pelaksanaan budayanya yang dapat diterapkan dalam kehidupan saat ini adalah upacara budayanya yang pelaksanaannya disesuaikan dengan budaya dan daerah setempat, seperti adanya upacara ritual mecaru, merawat alam dan lingkungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan di sekitar kita. Nah, anak-anakku sekalian, itulah bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilainya di dalam kitab Ramayana, di dalam kehidupan ini, melalui pancaiatnya. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Hindu harus selalu melaksanakan upacara yadnya. Karena dengan adanya upacara yadnya, maka alam semesta ini akan harmoni dan harmonis. Antara manusianya dengan Tuhan, antara manusianya dengan alam, antara manusianya dengan para maharsi, antara manusianya dengan sesama manusia. Nah, demikianlah yang bisa Bapak jelaskan hari ini terkait dengan bagaimana kita menerapkan nilai-nilai ajaran Ramayana di dalam kehidupan. Nah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi anak-anakku sekalian dimanapun berada. Nah, pembelajaran ini kita cukupkan sampai di sini dan kita akan bertemu di lain waktu, di lain kesempatan. Semoga apa yang Bapak jelaskan tadi bermanfaat buat anak-anak di dalam kehidupan, di dalam meniti sebuah agama sebagai pedoman di dalam kita hidup. Sebagai akhir kata, Bapak ucapkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.